Yang saya hormati dosen penguji, uji kinerja, praktek pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Astika Ratna, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK UPS Tegal. Saya akan mengikuti uji praktek dengan bukti formulir pendaftaran berikut ini. Izinkan saya mengikuti uji praktek pembelajaran secara daring dengan peserta didik SMA Negeri 2 Kroya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar ya. Silahkan salah satu mimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini yang tidak hadir 2 anak karena sedang sakit. Semoga mereka cepat disembuhkan sakitnya. Yang lain saya cek tadi sudah lengkap. Suara Ibu, gambar di layar apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Kalian bagaimana jaringannya? Internetnya lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah. Lancar. Ya. Silahkan kalian siapkan buku catatannya, buku paketnya itu materi cerpen ada di halaman 118, silahkan kalian siapkan. Ya, untuk pembelajaran hari ini ada poin penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pada kegiatan ini kalian akan menganalisis cerpen. Kemudian yang kedua, kalian nanti ditugaskan untuk mengumpulkan hasil analisisnya di Google Classroom dan mempresentasikannya nanti di Google Meet ini. Kemudian yang ketiga, tugasnya dikumpulkan secara mandiri. Yang mengumpulkan lebih cepat dan bersedia untuk presentasi nanti akan mendapat nilai tambah. Bagaimana, apakah kalian masih semangat? Masih pasti. Ya, alhamdulillah. Nah, ini untuk menambah semangat kalian, menurut beliau, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Ya, jadi kalian sebagai generasi bangsa, tugasnya untuk membangun bangsa ini. Karena kalian masih pelajar, berarti kalian harus rajin belajar untuk nantinya bisa membangun bangsa ini. Hari ini kita belajar bab 4, yaitu meneladani kehidupan dari cerita pendek, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, kemarin kalian sudah mengidentifikasi apa itu cerpen. Cerpen itu seperti ini ya, menggambarkan kehidupan. Ya, contohnya seperti ini menceritakan tentang Percekcokan, perdebatan antara orang tua. Iya, perdebatan antara orang tua. Tuh kasihan ya anaknya yang di tengah itu ya, menangis. Kemudian nih, keluarga yang bahagia ya. Kalau punya keluarga yang seperti ini senang ya, tapi jarang tuh keluarga yang sempurna ya. Rata-rata keluarga ya mengalami suatu permasalahan ya. Jadi kalian masih ingat apa itu cerpen kan? Cerpen adalah cerita pendek yang menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat, dan langsung kepada inti cerita. Oh iya, terus ada lagi? Erik, Bu. Erik, silakan Rik, apa Rik? Cerpen adalah salah satu jenis cerita yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Iya, ada lagi? Cerpen adalah cerita pendek yang jumlah katanya tidak lebih dari 1000 kata. Iya. Betul, semua jawabannya betul ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Cerpen adalah sastra kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran model problem-based learning diharapkan peserta didik dapat yang pertama, menentukan unsur-unsur pembangun yang terkandung dalam cerpen dengan tepat. Yang kedua, menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen dengan benar. Manfaat pembelajarannya, silakan dibacakan. Manfaat pembelajaran. Setelah memahami dan menelaah cerpen, kalian dapat menjadikan hasil telaah cerpen itu sebagai tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, 1. Meniru karakter baik yang ada dalam cerpen. 2. Menerapkan pesan tersirat yang ada dalam cerpen. Kenapa cerpen penting? Karena di samping cerpen adalah sebuah karya sastra, isi cerpen itu sendiri dapat kita jadikan tauladan dalam kehidupan. Garis besar pada pembelajaran hari ini adalah kita akan mempelajari cerpen, unsur pembangun cerpen, membaca cerpen, memahami isi cerpen, dan menelaah cerpen. Menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Menganalisis adalah melakukan analisis. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang seharusnya. Sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Paham ya? Oke, Bu. Ya. Unsur-unsur pembangun cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik cerpen, yang kedua ada unsur ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Penjelasannya, unsur intrinsik adalah unsur yang berada langsung di dalam isi teks cerita. Tema adalah gagasan, ide, ataupun pikiran utama yang menjadi dasar cerita dan menjalin struktur isi cerita. Tokoh merupakan pelaku fiktif yang dihadirkan oleh seorang pengarang dalam sebuah cerpen. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Kemudian alur, coba Aska dilanjutkan Kak. Alur merupakan alur merupakan pola perkembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Latar atau setting adalah segala keterangan meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Gaya bahasa merupakan cara pengarang menguraikan cerpen. Sudut pandang merupakan cara memandang tokoh atau kacamata tokoh dalam cerpen dengan menempatkan diri tokoh tersebut pada posisi tertentu dalam cerpen. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Iya, itu unsur intrinsik dalam cerpen. Kemudian ada unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen terdiri dari latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar, yang mempengaruhi proses pembuatan cerpen. Latar belakang masyarakat adalah hal yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerpen dengan pengelolaan kondisi lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, antara lain ada ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Kemudian yang ketiga, latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor yang ada dalam diri penulis, sehingga mendorong penulis dalam membuat cerpen. Ada beberapa faktor latar belakang penulis, antara lain ada riwayat hidup penulis, kondisi psikologis,
aliran sastra penulis. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen antara lain ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Berikut langkah-langkah menelaah cerpen. Yang pertama, amati contoh cerpen yang sudah ditelaah. Teks cerpen berjudul Umi Kalsum ada di modul. Kemudian yang kedua, amati cerpen yang akan ditelaah. Kemudian yang ketiga, pahami isi cerpen yang akan ditelaah. Dan yang keempat, lakukan telaah. Teks cerpen berjudul Robohnya Surau Kami ada di modul dan nanti akan dibacakan di YouTube dan akan Ibu perdengarkan. Nah, perhatikan, waktunya kalian akan menelaah cerpen. Cerpen yang akan kalian telaah adalah Robohnya Surau Kami. Dibaca cerpen yang ada di modul, dengarkan cerpen yang ada di video ini. Hasil analisisnya kalian tulis di buku tulis masing-masing, kemudian dikirimkan ke Google Classroom, setelah itu dipresentasikan. Berikut video pembacaan cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan datang ke kota kelahiranku dengan akan berhenti di dekat pasar, maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuhan di jalan kampungku. Ada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuhan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan, yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuhan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaan dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai gadin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan, ia mendapat seperempat dari hasil pemungutan ikan emas dari kolam itu. Dan sekali setahun, orang-orang mengatakan fitrah itu padanya. Tapi sebagai gadis, ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau. Karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu, orang-orang suka minta tolong kepadanya. Sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong, memberinya imbalan rokok. Kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal. Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain. Memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopot di papan dinding atau lantai di malam hari. Tuhan datang sekarang hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu bukan hari yang tetap berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopot di pekayuannya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan yang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongeng yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Aku sembahyang setiap waktu, aku puja-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah, kataku bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah, kataku bila aku terkejut. Masya Allah, kataku bila aku kagum. Apa salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menolakkan tanyaku. Iya, katakan kakek begitu, kek. Iya, aku mengatakan aku
Akhirnya kakek bercerita lagi. Pada suatu waktu, kata Ajuzi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa, maklumlah karena ada yang berat. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seorang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditopangkan di pinggang sambil mengusungkan dada dan mendekurkan kepala ke kudung. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyungkingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang yang masuk surga, ia melambaikan tangannya, seolah hendak mengatakan, selamat ketemu nanti. Bagi tak habis-habisnya orang berantri, itu panjang, susut di muka, bertambah yang di belakang, dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Akhirnya, sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga ia menyembah Tuhan, lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Baik, itu ceritanya bersambung ya. Untuk cerita selanjutnya di LKPD yang sudah saya share juga di Classroom. Ya. Nih, tadi sampai mana ya? Nah, sampai ini. Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh sambil tersenyum bangga ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Silahkan ada yang membacakan ya. Saya Bu. Ya, silakan. Engkau, aku Saleh, tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku. Aku tidak tanya nama. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia. Ya Tuhanku, apa kerjamu di dunia? Aku menyembah engkau selalu Tuhanku. Lain? Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu. Lain? Ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadat menyembahmu, menyebut namamu, bahkan dalam kasihmu ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga. Haji Saleh tak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka, ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya, dan ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercengang Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus, merintih kesakitan, dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya. Karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kenapa mereka dinerakakan semuanya. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Ya, cukup dulu. Coba gantian yang lain. Terima kasih. Iya, sama-sama Agang. Agang hari ini bahagia? Alhamdulillah, Bu. Iya, alhamdulillah. Silakan yang lain, siapa yang mau membacakan? Selanjutnya ini. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ini siapa? Titis. Titis. Silakan Titis. Ya, kami juga menyarankan Titis. Mikrofonnya. Benar. Nah, ya seperti itu bagus. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung kepada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela, setuju, setuju, setuju.
Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan, dan Tuhan bertanya, "Kalian mau apa?" Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Petis, gantian yang lain bisa? Ya, benarlah itu Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh badai Logam. bahan tambang lainnya bukan? Benar, benar, Tuhan kami itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak, karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri mana tanahnya begitu subur sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar, itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Ya, itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak oleh negeri lain. Ya Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu Tuhanku. Dan hasil tanahmu mereka yang mengeruknya dan dia angkut ke negerinya bukan? Di negeri benar Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Capek ya, Ndak? Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan. Ya, terus? Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka. Karena itu kau taat sembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar. Iya, terima kasih Nanda, Titis, Ageng sudah membacakan ya. Beri tepuk tangan coba kepada mereka bertiga yang sudah berani untuk tampil di depan kamera dengan suaranya yang pas ya, didengarkan ya. Coba kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Dan sekarang lihat Google Classroom-nya. Nah, ini hasil analisis cerpen yang berjudul Umi Kalsum karya Jamil Suherman yang sudah dianalisis. Ya, temanya adalah kehidupan gadis yang malang dan seterusnya. Kalian bisa baca ulang, bisa berdiskusi. Barangkali ada yang belum paham, ada yang belum tahu, kepada Ibu juga boleh kalian tanyakan. Di Classroom kita diskusi ya. Silahkan Putri untuk presentasikan dulu hasil analisis cerpen Robohnya Surau Kami yang sudah kamu analisis. Silahkan kamu presentasikan ya Put. Itu sudah tampil di layar. Unsur ekstrinsik cerpen berjudul Robohnya Surau Kami. Satu latar belakang penulis. Penulis bernama Ali Akbar Nafis. Beliau lebih dikenal publik dengan sebutan AA Nafis. Lahir di Padang Panjang pada tanggal 17 November 1924. Lebih dari 20 buku sudah dihasilkan olehnya, mulai dari kumpulan puisi, novel, kumpulan isai, dan lainnya. Pada tahun 1956, beliau menulis kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami, diterbitkan di Gramedia dengan ukuran 14 x 20 cm, tebal 139 halaman, terbit pada bulan Januari 1986, kategori fiksi dan sastra atau bacaan sastra dan puisi. 2. Latar belakang masyarakat. Pada cerpen Robohnya Surau Kami, tercermin sebuah wilayah yang belum begitu modern dan masih kental dengan adat daerahnya. 3. Nilai-nilai. Nilai sosial. Kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan, seperti dalam cerpen tersebut, karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Nilai agama. Kita harus selalu melakukan kehendak Allah, jangan melakukan hal yang dilarang olehnya, seperti bunuh diri, mencemooh, dan berbohong. Iya, itu hasil analisis unsur ekstrinsik yang ada pada cerpen Robohnya Surau Kami ya. Ini berarti baru unsur ekstrinsik. Ada jawaban yang lain? Ada, Bu. Silahkan.
Saya melengkapi jawaban dari Putri Destiana bahwa masih ada ekstrinsik yang ada pada cerpen robohnya surau kami. Antara lain nilai moral. Kita sebagai sesama manusia hendaknya jangan saling mengejek atau menghina orang lain, tetapi harus saling menghormati. Yang kedua, nilai pendidikan. Kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga. Yang ketiga, nilai adat. Kita harus memegang teguh nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Udah, Bu. Kita beri tepuk tangan untuk Putri sama Adela ya. Coba. Bagus sekali jawabannya. Sangat lengkap. Unsur pembangun cerpen itu ada unsur intrinsiknya juga. Silakan siapa yang sudah selesai. Dian Lestari. Dian Lestari. C. Latar suasana. Mengesankan, muram, kehangatan, panas, beramai-ramai, menggeletar, mengerikan, hampa. Alur campuran. Sudut pandang orang pertama. Amanat. Cerpen ini memberitahu kita bahwa kehidupan di dunia harus dengan masalah ibadah pada Tuhan, sehingga saat kita beribadah tak juga melaratkan keturunan kita. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Putri, kepada Adela, kepada semua yang sudah presentasi. Hasilnya sudah bagus semua, ya, sudah baik semua. Jadi setelah belajar tentang cerpen, kalian bisa meneladani apa-apa yang ada dalam cerpen tersebut ya. Misalkan ada tokoh baik, kalian tiru, tokoh jahat, kalian jauhkan. Begitu ya, kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena waktunya sudah selesai untuk pembelajaran hari ini, kita akhiri. Silahkan salah satu untuk memberikan kesimpulan. Saya, Bu. Kesimpulannya adalah setelah cerpen semakin paham dan setelah menganalisis cerpen robohnya surau kami, kita juga bisa mencontoh karakter atau tokoh baik untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugasnya sudah beberapa saya kasih nilai di Classroom ya. Tadi yang pertama ada Putri, kemudian ada Adela sudah mengirim di WhatsApp, tidak apa-apa. Nanti kalau jaringannya kalian sudah bagus, nanti dikirimkan kembali ke Classroom ya. Nanti penilaian ada di Classroom. Ada beberapa sudah saya kasih nilai. Apakah ada yang mau memberikan masukan supaya pembelajaran lebih baik? Lebih bagus, mungkin ada siswa yang harus lebih aktif lagi. Ya. Itu aja sih. Ya. Ya, terima kasih ya semuanya ya, Nanda, Rizky Ageng. Kemudian coba kalian amati karakter orang yang ada di sekitar kalian. Ya, minimal ada 3 orang yang kalian amati, bisa teman kalian sendiri juga boleh ya. Karakternya seperti apa begitu. Untuk pertemuan berikutnya adalah mengonstruksi cerpen ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalian sudah dapat menganalisis cerpen dengan baik, sudah dapat memahami cerpen itu apa, kemudian unsur-unsur intrinsik pembangunnya apa saja, kemudian kalian sudah bisa menganalisis dan nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian terapkan karakter baik yang ada di cerpen tersebut. Jaga kesehatan kalian masing-masing. Sekarang masih PPKM diperpanjang lagi, jadi kalian harus tetap bersabar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.